Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini guys, kami melakukan penyisiran di pantai ini, di bibir pantai, karena ada teman-teman kita yang dari Basarnas dan masyarakat di sana lagi melakukan penyisiran. Kita menyusuri pantai bersama teman-teman dari BPBD, Basarnas. Di sana ada teman-teman dari BPBD juga yang bergabung ikut melakukan penyisiran pantai. Karena kebiasaannya guys, kita pernah mengalami kasus orang hilang atau terseret ombak itu pada hari pertama dia masih tenggelam itu. Masih tenggelam dan kita harus menyisir sebelum kita melakukan penyelaman. Dan teman-teman juga ada yang melakukan penyelaman di sana, baik snorkeling dan penyisiran menggunakan perahu karet nih guys. Kami masih di pantai alus-alus, masih melakukan penyisiran. Karena di sini kontur alamnya ini guys banyak karang-karang. Jadi berat kemungkinan dia itu sampai ke bibir pantai karena terhambat dengan karang-karang yang ada di seputaran bibir pantai. Dapat teman-teman saksikan di sana memecah. Lokasi kejadiannya di sana tuh guys. Lokasi kejadiannya di sana. Dan keterangan yang saya dapatkan tadi dari para masyarakat yang melakukan snorkeling. Jadi arusnya itu dari sana, dia buangnya ke sana itu guys. Dia buang ke sana, ke sana. Nah, ke sana. Terus tadi kita juga mendengarkan itu dia punya senter ditemukan di ujung sana. Senter yang dia gunakan untuk melihat udang hasil tangkapannya milik korban itu guys. Di sana, di ujung sana. Jadi kami masih melakukan penyisiran di bibir pantai. Mana tahu ada rezeki mata kita menemukan dia korban terseret di bibir-bibir pantai seperti ini guys. Ini kita masih melakukan SAR gabungan bersama Basarnas, TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut juga sudah standby dan turun ke TKP begitu guys. Memang di sini sangat terik matahari guys, karena di laut dan matahari pun ini tadi sudah turun. Kenapa kita tidak lakukan penyisiran di siang? Karena tadi ombaknya masih sangat besar sekali dan ini sudah agak mengecil ini karena air sudah surut. Kemungkinan nanti air pasang dan kita akan pukul 6 atau pukul 18.00 kita akan hentikan pencarian di sini. Nah, begini situasi ombak di sini guys. Dan dapat kalian lihat ini banyak karang-karang. Jadi berat kemungkinan dia itu dipukul sampai ke pinggir karena terhalang dengan karang-karang yang ada di sini. Nah, tapi kalau menurut keterangan yang saya dapat tadi dari tim snorkeling dari masyarakat, harus tetap buang ke arah yang kami tuju ini. Nah, karena dia masih tenggelam. Dan saya sudah berkoordinasi dengan senior saya tadi mengenai korban tenggelam di laut itu guys. Itu untuk korban yang tenggelam di laut lebih kurang 2 kali 24 jam dia akan mengambang ke permukaan. Jadi kita tidak bisa jadikan pedoman itu karena dulu pernah kami mencari korban tenggelam di Aceh Besar, kejadian pukul 9 pagi atau 10 pagi kalau saya tidak salah. Itu jam 4 sore pada saat kami melakukan SAR penyisiran pantai, ada salah seorang warga ataupun keluarga yang melihat korban sudah dalam gulungan ombak karena memang dari jam berapa itu dia sudah tidak ada guys, sudah meninggal. Inilah. Jadi kita sampai di batas ini karena di sana juga masih ada masyarakat nelayan ataupun masyarakat setempat yang
memantau. Tadi kita sempat melihat karena cuacanya memang panas sekali nih guys. Nah, dapat kalian lihat ini cuacanya memang panas sekali di sini. Dari masyarakat juga sudah turun di sana membantu. Basarnas juga sudah turun. Jadi saya diarahkan untuk penyisiran pantai dulu, bibir pantai. Karena pada saat kejadian dan kami menerima informasi, saya tadi lagi melaksanakan ujian psikotes tadi guys. Kita baru dapat informasi juga dari masyarakat setempat gitu. One. Woo. Saya panggil rekan guys, kita naik dulu guys sambil mantau. Ini panas sekali memang. Wan, berteduh dulu, berteduh. Sangat luar biasa panasnya guys. Aduh, kita monitor dulu di sini guys, istirahat sebentar karena memang sudah nggak tahan kacamata saya ini, bunyi-bunyi deh guys. Saya terus terang guys, kalau tidak memakai kacamata dengan cahaya pantulan ke laut, cahaya matahari itu tidak tahan saya guys. Mudah-mudahan korban cepat ditemukan dan keluarga yang ditinggalkan harap bersabar, karena ini memang sudah takdir dari Allah dan langkah rezeki pertemuan maut memang sudah digariskan kapan kita kembali dan kapan kita untuk bertahan hidup di dunia ini. Mudah-mudahan teman-teman yang melakukan penangkapan udang secara manual di bibir pantai harap berhati-hati dan jadikan pengalaman. Kalau bisa jangan malam-malam terjun apabila sendiri, karena ini telah terjadi di desa Alus-Alus. Informasi yang kami dapat, bapak ini pergi dari rumah sekitar pukul 5 itu guys, 5 pagi. Terus dia ngangkat bubu karena pada saat kami sampai ke lokasi tadi itu sangat besar gelombangnya guys. Contohnya begini, memang di sini karang semua. Nah, karena di sini banyak lobsternya, dan di sini juga ladang pencaharian masyarakat. Nah, mau tidak mau masyarakat tetap mencari di sini guys. Tapi setelah kejadian ini mudah-mudahan masyarakat menjadikan pengalaman, dan untuk pengangkatannya jangan sampai itu dia masih subuh sekali gelap, karena kalau ada kejadian tidak ada orang yang melihat. Kalau bisa setelah ramai orang nanti di pinggiran pantai atau di seputaran, kalau terjadi sesuatu kita bisa berteriak mencari pertolongan gitu. Nah, ini sudah agak adem. Nanti coba kita lanjutkan penyisiran karena ya Pak. Batunya ini jangan naik. Batu apa tuh Pak? Batu yang sekarang ini. Jarang digarap. Ya, ada batunya yang berkolongkap. Oh, yang ada lubangnya. Ya. Nah, jadi sini kalau di iya Pak ya. Ini kata bapak ini tadi guys, karena bapak ini warga desa Alus-Alus. Jadi di depan situ ada karang. Jadi karangnya itu ada lubang guys. Dia ada lubang. Kemungkinan besar kata bapak ini korban masuk ke dalam lubang itu. Kemungkinan besar. Tapi tim dari Basarnas gabungan tadi, tim SAR gabungan masih melakukan di sana penyisiran di sana. Ada beberapa tim yang turun melakukan snorkeling dan penyisiran menggunakan rubber boat dan menggunakan sampan nelayan. Jadi kami bersama Basarnas juga ini, tim dari Basarnas BPBD di sana masih memantau di pecahan-pecahan ombak yang berada di bibir pantai ini guys. Nah, ini bapak kita, masyarakat di sini yang menguasai medan. Jadi sebentar lagi kita akan melanjutkan. Di sana masih berkumpul di sana itu guys. Nah, sono keluarga korban masih
berkumpul di sana berdoa, mudah-mudahan korban yang dilaporkan hilang diseret oleh ombak dapat ditemukan gitu guys ya. Karena untuk pengalaman informasi yang kami dapat itu sekitar 2 kali 24 jam dia baru mengambang ke permukaan antara dasaran, permukaan dan tengah-tengah air begitu. 3 hari baru dia mengambang ke permukaan. Itu tadi saya sudah menanyakan ke senior kita karena memang kita agak-agak sudah lupa-lupa ingat guys. Karena kita banyak fungsi dan tidak fokus dengan satu fungsi. Jadi kita setiap ada kejadian selalu berkoordinasi dengan senior-senior kita, baik dari Basarnas, Angkatan Laut, dan fungsi-fungsi lainnya yang bertugas di perairan, gitu guys. Nah, buat teman-teman saya yang menonton, sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan saudara kita yang hilang pada hari ini di Desa Alus-Alus, Tepas Selatan, Kecamatan Tepas Selatan, Kabupaten Simelu dapat ditemukan, dan kita berharap dan berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan, karena ini memang sudah digariskan oleh Allah, langkah rezeki pertemuan maut kita sebagai makhluk dan hamba Allah sudah ditentukan. Untuk sementara guys, demikian dari saya, Brigadir Dedi Junaidi. Dan mungkin dalam video beberapa hari belakang teman-teman saya melihat saya menggunakan seragam Babin karena kita memang kekurangan personil. Jadi kita siap di berbagai fungsi untuk membantu tugas kepolisian di Indonesia ini dan bisa melayani semua masyarakat Indonesia yang kita cintai, kita banggakan. Sementara demikian, terima kasih. Saya Brigadir Dedi Junaidi bersama rekan saya Brigadir Darmawan dan teman saya dengan siapa bang? Andika Ramayanto. Andika Ramayanto dari Basarnas bersama bapak kita ini guys. Nah bapak kita. Terima kasih. Arnafa Darpamahi karena di laut kami bangga.